melakukan praktek coaching atau supervisi akademik dengan dibantu oleh Ibu Dwi Kurnia Maulidia. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik ya Bu. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini adalah kegiatan praobservasi yang akan saya lakukan. Baik Ibu, kegiatan ini saya lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kemudian saya akan sedikit bertanya kepada Ibu. Baik, sebelum saya melakukan supervisi, saya akan melakukan observasi terlebih dahulu. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Apakah ada kesibukan Bu? Kebetulan saat ini tidak ada, karena kan setelah selesai anak yang fase A, jadi sekarang lagi free Bu. Terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk sedikit saya bertanya-tanya kepada Ibu. Baik, Ibu, langsung saja. Terima kasih sudah hadir pada sesi coaching ini. Kemudian kira-kira kita akan membahas apa pada pertemuan kali ini? Ini terkait evaluasi ya Bu. Jadi saya akan itu pengennya Bu ya, kita sekarang itu membahas bagaimana saya itu bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Ini kan pendidik untuk murid-murid sekolah luar biasa yang tentunya berbeda juga dengan murid reguler. Nah itu saya itu berasa masih banyak kekurangan di situ. Karena itu saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru SLB. Bagus sekali Bu ya, Ibu ingin meningkatkan kompetensi pada untuk pembelajaran siswa di SLB ya Bu ya. Kemudian pada sesi kali ini pada ketika observasi ini, kira-kira Ibu ingin mendapatkan masukan tentang apa dari Ibunya ketika saya melakukan observasi kepada Ibu? Saya inginnya Ibu bisa nanti itu melihat jalannya nanti pada saat observasi apa yang sudah saya baik yang sudah saya lakukan, terus apa nanti kekurangan saya, mungkin itu nanti kan bisa menjadi kekuatan saya, dan yang kurang itu nanti saya akan bisa lebih memperbaiki lagi, karena saya kan bagaimanapun itu tadi meningkatkan kompetensi saya sebagai guru sekolah luar biasa. Ibu ingin lebih baik ya Bu ya tentunya ya. Oke, kira-kira rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dia lakukan itu seperti apa? Pengennya kan sekarang lagi viral-viralnya ya Bu ya, karena memang kita ketahui bersama kan kita sudah sekolah kita sudah kurikulumnya itu kurikulum merdeka, dan ruhnya kurikulum merdeka itu kan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah itu kan sinkron dengan pembelajaran berorganisasi. Nah saya inginnya itu saya bisa mempraktekkan pembelajaran berorganisasi secara menyeluruh atau dengan tahapnya itu dengan full. Jadi bukan hanya yang prosesnya aja, atau bukan hanya di produknya aja. Jadi saya bisa memakai produk, proses, konten, itu saya bisa menggunakan itu semua tools untuk anak yang luar biasa gitu. Selain itu saya ingin memasukkan juga itu di teknik industri. Jadi ketika saya itu kan murid-murid kita itu kan kalau mengerjakan sesuatu itu fokusnya sering hilang-hilang atau gampang hilang fokus gitu kan. Nah itu saya ingin
bisa nggak ya dengan teknik mindfulness itu ke anak yang di sekolah kita itu bisa sedikit lebih fokus dari sebelumnya. Keren sekali ya Bu ya untuk proses pembelajaran yang Ibu ingin terapkan kepada peserta didik di SLB ini sangat bagus sekali. Nah, kira-kira Bu, kemungkinan ada hambatan atau tantangan tersendiri enggak? Apa yang ditemukan? Hambatan pasti Bu ya, jadi setiap mengajar itu sering kali saya itu merasa sedikit gagal. Nah, mungkin nanti pun pada saat observasi itu akan sama. Cuma untuk meminimalisir itu, jadi kan saya pastinya harus banyak tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu apa, produknya yang harus saya berikan kepada murid yang cocok kepada anak yang tunagrahita, tunarungu atau tunagrahita pun itu kan juga ada yang ringan, ada yang sedang, itu kan berarti juga berbeda walaupun sama-sama tunagrahita. Nah itu saya harus banyak tahu, jadi di situ saya harus paham bagaimana metode-metodenya begitu. Terus mindfulness itu apa hanya cukup di teknik stop atau mungkin ada yang lain. Terus nah itu makanya itu intinya lebih harus banyak lebih tahu tentang yang saya sebutkan tadi itu. Jadi Ibu dengan itu harus lebih aktif lagi ya Bu ya, harus lebih banyak referensi untuk mengatasi hambatan-hambatan itu ya Bu ya. Oke baik, selanjutnya dari kegiatan yang ingin Ibu lakukan ini untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kira-kira apa yang akan menjadi prioritas utama yang akan Ibu lakukan? Sesuai dengan yang saya membaca tadi Bu ya, itu saya berpikir bahwa saya harus banyak tahu ilmunya, banyak tahu metode triknya lah. Nah karena itu mungkin saya akan memperbanyak cari tahu itu dengan kolaborasi dengan teman sejawat yang sudah berhasil di SLB lain. Terus yang kedua mungkin di SLB sendiri sudah ada yang berhasil, saya akan mencoba untuk belajar kepada beliau. Terus bisa juga saya mencari referensi di medsos, karena kan banyak Bu ya, itu berbagi praktek baik di mana di YouTube kan banyak, terus di TikTok itu juga banyak. Nah, saya mungkin akan meniru di situ, hanya nanti saya akan akomodir atau kombinasikan dengan karakter anak yang luar biasa, karena kan kebanyakan di TikTok itu kan untuk anak reguler. Nah itu nanti kita akan kombinasikan ke pribadinya anak atau karakternya anak yang luar biasa. Terus selain itu ada juga Bu di PMM itu kan banyak, mungkin saya akan baca-baca di sana, karena saya pun berasa kurang untuk di PMM. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan ini saya bisa lebih membaca di PMM gitu. Kira-kira Bu, itu kan sudah itu menjadi referensi dari PMM dan melakukan berbagai maksudnya mencari referensi itu nggak hanya dari media sosial saja, tetapi dari PMM dan juga artikel-artikel seperti itu. Nah, kira-kira butuh berapa lama waktunya yang akan Ibu untuk mencapai target keberhasilannya, melihat itu? Mungkin sekitar 5 harian ya Bu ya. Karena kan kalau untuk mencari praktik baik dari beberapa orang, kita kan ada seumpama satu video tentang yang cocok lah dengan kita. Kita kan harus bisa menganalisis dan menelaah video itu. Kita harus bisa tahu, kita catat apa poin-poinnya saja, dan itu mungkin bisa 1-2 hari. Lain yang nanti ada artikel lain. Nah, jadi itu kan kalau dengan saya bicara tadi yang dari video atau PM apa itu, mungkin kalau 1-2-3 harian saya kan masih belum bisa. Tidak secepat itu takutnya. Kalau cepat sih bisa, hanya nanti tidak maksimal. Nah, kalau sekitar 5 harian, 6 harian itu mungkin saya rasa itu sudah cukup, karena kan saya bisa menganalisis juga, terus bisa poin-poin, mencatat poin-poinnya secara detail. Dengan begitu, kira-kira siapa saja Bu yang akan membantu Ibu dalam sukseskan tujuan pembelajaran?
Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru lain yang sama dengan fase A. Jadi kan ada guru kelas 1 dan guru kelas 3 itu kayaknya kan sama, Bu. Jadi tunagrahita di pembelajaran di kelas 1, 2, 3 itu kan CP-nya sama. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan Bapak atau Ibu guru di kelas 1 dan kelas 3. Jadi kami bisa saling bersinergi gitu. Berkolaborasi ya Bu, bisa mensukseskan suatu pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Oke baik, supaya saya bisa memantau, maka sepertinya kita akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran esok hari ya Bu ya. Iya, oke. Kira-kira mungkin waktu kita kuliah sudah tidak banyak. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi pada kegiatan coaching kali ini? Saya itu tadinya bingung, Bu. Jadi kalau sekarang itu akhirnya saya juga bisa berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa saya harus lebih aktif lagi, saya bisa lebih percaya diri lah intinya. Saya itu ternyata saya juga pun itu pasti akan ada cara untuk kesulitan-kesulitan saya yang tadi itu pasti akan ada cara. Nah, kali ini saya itu bisa menemukan cara tersebut. Jadi saya punya jadi kayak apa ya Bu ya? Jadi punya ide-ide gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Semoga Ibu dapat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan lancar. Terima kasih sudah mau memenuhi untuk kegiatan coaching juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi bersama Ibu Dia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Apa kabar anak-anak? Iya. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke. Hari ini semangat belajar? Oh, gimana kalau semangat? Semangat. Oke, good. Hari ini belajar lagi bersama Ibu siapa? Ibu Dia. Bagus. Tos dulu. Ibu siapa, Nak? Ibu Lihat Ibu. Dia. Bagus. Lihat ya. Yuk, sekarang ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Kita senang-senang dulu. Berdiri. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, yang terbang. Tangan ke Depan ikan bertanggul, duduk yang tapi siap berdoa. Nah, barusan bilang siap berdoa. Gimana tangan siap berdoa? Ayo, disiplin ya. Gimana tangan? Tangan berdoa. Tangannya gimana, Nak? Oke, tangan. Doanya ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Hari ini belajar apa sama Ibu? Sekarang belajar matematika. Belajar apa, Nak? Matematika. Satu. Mana satu di situ di? Bagus. Sama ya? Sama? Satu. Nah, ayo. Angka berapa itu? Sama? Satu. Mana? Coba dilihat. Sama enggak? Sama enggak? Oke, sama. Angka berapa nih?
Deng 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 deng. Dibuka, dibuka, dibuka. Oke. Wow. Angka berapa ini Lidi? Satu. Dibuka lagi angka berikutnya. Yuk. Nah, angka berapa ini? Angka berapa nak? Oke, dua mana angka dua nak? Oh ini angka dua bagus. Oke. Angka berapa itu? Pakai empat ya diingat. Buka, asik. Nah, tunggu. Ibu akan hitung. Satu, dua, tiga, ada empat. Ibu akan langkahkan ke empat ya. Satu, dua, tiga. Hop. Yeay. Sudah? Ayo hitung. Satu, dua. Oke, ada dua. Di sini langkah kedua mana? 25, 25. Oke, good. Ya, good. Sekarang lari. Painter. Yuk. Lagi. Gini kan? Yo, ini sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mana di sini? Lima. Ya bagus. Nah, lima. Oke? Tahu? Oke? Ya, wes dah. Bagus. Lihat lagi ke ibu. Tahan nafas. Bagus. Lagi. Tas kedua dah. Pintar, siapa yang pintar kau? Siapa nali dinayo? Bagus. Oke, tas. Ya gini. Enak ya. Tenang sini ya, enak ya. Iya. Di rumah sering-sering gini. Biar pikiran tenang ya. Oke. Di atas LKPD-nya berbeda ya. LKPD-nya beda. Karena kalau Lidi tadi belajarnya 1, 2, 3. Ya. Kalau Rama 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya dikerjakan ya. Oke. Dikasih paling atas dikasih nama. Oke. Ya, ayo. Ya, mana? Ini nih pilihannya nih. Nah, ini. Nah, sudah tutup. Sekarang dimasukkan ke tas. Masukkan ke tas. Ini ibu akan membagikan soal atau PR ya. PR untuk dikerjakan di rumah. Kasih tahu ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Marwiatun Naimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB PGRI Pademawu Kabupaten Pamekasan. Saya masih ditemani oleh Ibu Dwi Kurnia Maulidia sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Aris Sulistiawan selaku pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Baik, akan saya segera mulai saja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Naim. Bagaimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah saya lalui beberapa hari yang lalu di kelas Ibu, yang Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Oke, baik Ibu, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Perasaan saya setelah saya diobservasi dan mengajar itu ya, kalau perasaan pertama kali itu pasti deg-degan, apalagi kalau seumpama kita mengajar dan ada kamera di situ. Biasanya kan kita kalau mengajar tuh los aja. Nah, kalau sudah ada kamera itu kan sepertinya kita itu lagi direkam, diawasi gitu kan. Itu ada sedikit nervous lah. Cuma seiring berjalannya waktu, bermain bersama murid-murid, mengajar, terus kita enjoy sama murid, itu hilang sendiri. Dan biasa saja seperti mengajar dan hasilnya perasaan saya ya sedikit lega, terus puas karena tujuan pembelajaran yang saya memang targetkan itu tercapai dengan respon murid yang sedemikian. Murid-murid tunagrahita, tunarungu sangat antusias sama teknik-teknik mindfulness yang saya lakukan, dan karena itu baru pertama kali dilakukan ke kelas rendah, itu saya merasa puas begitu. Baik Ibu, alhamdulillah ya Bu ya, sudah terlaksana dengan lancar dan juga bagus sekali. Oke, selanjutnya Ibu bisa ceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Iya, oke. Area pengembangan saya kemarin itu kan saya kan cerita pada waktu pra coaching ini kan saya kan bicara kepada Bu Naim bahwa sebelumnya saya itu tidak pernah menggunakan teknik diferensiasi secara penuh. Jadi 3 tahapan diferensiasi seperti proses, konten, produk itu paling saya sebelumnya hanya produk saja atau produk sama konten saja. Ternyata saya itu memang ada keinginan untuk 3 diferensiasi ini itu bisa saya lakukan. Gimana sih kalau 3 diferensiasi ini saya lakukan kepada anak disabilitas, terutama kepada anak kelas rendah fase A, itu bagaimana hasilnya. Terus yang kedua, saya itu ingin teknik mindfulness itu ya, teknik stop itu dilaksanakan ke anak yang kelas rendah, karena pada saat saya melaksanakan teknik mindfulness, saya itu melaksanakan itu kepada kelas yang tinggi, sudah mengerti aba-aba, sudah mengerti, maksudnya sudah mengerti lah, walaupun tunagrahita, tunarungu mereka sudah mengerti tentang kepatuhan gitu ya. Nah, ini saya lakukan di kelas rendah yang pastinya akan banyak tantangan karena tidak, satu, kurang fokus juga kalau anak kelas rendah kan, belum ada terapi-terapi yang masuk. Terus yang kedua, kelas rendah itu sulit dikondisikan karena pasti kemana-mana kan ya, karena terkait fokusnya itu. Terus yang kedua, saya pinginnya itu ke murid tunarungu yang tidak bisa mendengar. Sedangkan itu tantangan buat saya, karena apa? Padahal teknik mindfulness itu kan umumnya dikerjakan dengan lagu ya, mendengar lagu yang instrumen-instrumen. Nah, kalau ke anak yang tunarungu ini bagaimana? Ternyata saya punya
trik itu kode kan, langkah-langkah ya tadi kan ditanya langkah. Jadi saya memakai kode untuk anak yang kelas rendah ke Rama dan Fahri ya kemarin itu. Dan responnya alhamdulillah pada saat mengerjakan LKPD itu merasa hatinya tenang dan itu ada refleks. Kenapa setelah ibu begini itu ini tenang dan itu suatu kepuasan buat saya. Ternyata hal ini harus dikonsistenkan terus. Saya merasa itu kepuasan saya di situ mengerjakan LKPD-nya juga biasanya masih kemana-mana. Ya itu jadi puas lah di situ Bu Naim. Dan saya memang bertekad kalau untuk kelas rendah itu memang butuh mindfulness untuk sebelum mengerjakan LKPD gitu. Selanjutnya Ibu, menurut Bu Dia, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik di dalam kelas atau belum? Kalau saya rasa dengan kepuasan saya itu saya sudah berhasil, meskipun pasti akan ada kekurangan-kekurangan karena baru satu kali. Saya kan langsung ini, maksudnya diferensiasinya langsung full dan fullness-nya baru satu kali dilaksanakan kepada anak. Itu butuh konsistensi terus menerus biar anak itu ya bisa kembali mengerjakan LKPD-nya fokus begitu. Terus apa sih Bu kira-kira kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu? Kalau kendala yang terlalu berat itu tidak ada. Cuma ya itu pertama kali itu nervous satu, terus yang kendala seperti itu yang ternyata Talita terus perutnya sakit ya, itu kan perlu agak heboh sedikit kan, mempengaruhi ke teman-temannya yang sudah fokus bermain, ternyata ada gangguan sedikit kendala. Hanya itu saja Bu Naim. Oke, betul ya Bu ya, masalah seperti itu memang lazim biasanya dialami oleh semua guru yang ada di dalam kelas, apalagi untuk anak disabilitas seperti kita. Lalu apa kira-kira yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Karena kendalanya sifatnya dadakan, terus tidak tidak terlalu berat. Itu kalau antisipasi sebelumnya saya kira takut respon murid itu nanti ketika mindfulness tidak jadi tenang gitu kan. Sebelumnya saya pikir itu seperti itu. Cuma ternyata di lapangan itu tidak seperti saya bayangkan, malah saya speechless ya. Kok bisa seperti ini hasilnya, puas gitu. Itu gak ada persiapan apa sebelumnya. Ya itu cuma saya mengkondisikan bagaimana murid itu senang dulu belajar. Jadi senang seperti tidak belajar, seperti kita bermain tapi sambil belajar. Itu yang saya memang pikirkan terlebih dahulu. Baik Ibu, berarti itu adalah rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depan ya Bu ya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa juga Ibu sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa, sehingga mereka lebih nyaman. Kemudian perubahan atau perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin terlaksanakan. Iya. Masalah Ibu yang alami dalam kelas itu dapat teratasi dengan baik ya Bu ya? Iya. Terus itu tindak lanjut yang yang seperti saya bilang mindfulness itu ternyata yang kita pikir untuk kelas tinggi saja ternyata kelas rendah untuk disabilitas itu bisa. Terus ternyata juga diferensiasi semua komponennya itu bisa kita laksanakan. Terus memang satu lagi yang saya temui bahwa metode bermain untuk yang anak kelas rendah sambil dimasukkan mindfulness itu memang sangat akan membuat berhasil pembelajaran itu. Baik, saya akan menunggu kabar baik dari Ibu selanjutnya, apakah bisa terrealisasikan dengan baik ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Setiap pembelajaran saya kepada murid yang di kelas rendah saya akan melaksanakan mindfulness itu, karena memang dampaknya itu ke murid itu bagus. Iya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin di ajaran baru karena minggu-minggu ini sudah
memasuki minggu terakhir pembelajaran di awal semester 2 ya, semester 1 ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya dapat terrealisasikan. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak Aris sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi maupun kegiatan observasi di kelas saya. Ya, umpan balik yang akan saya sampaikan barusan itu sangat bagus sekali teknik coachingnya barusan yang dilakukan oleh Ibu Naima terhadap Ibu Yuni. Ibu Dwi. Ya, luar biasa sekali. Jadi kemampuan dari seorang coaching adalah bisa menjadikan pemantik bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga beliau Ibu Dwi ini bisa mengenali alternatif jawaban atau win solution untuk menghadapi pertanyaan. Tadi yang sangat saya menarik dari perbincangan tadi bahwasanya pembicaraan antara pertanyaan dari Ibu Naima terhadap Ibu Dwi itu sangat sangat berkesinambungan. Jadi langsung ditanggapi dalam artian bahwasannya beliau betul-betul menyimak. Jadi seorang coaching itu memang harus mampu menyimak dengan baik. Istilahnya menjadi pendengar setia. Pendengar setia kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching ini bisa menemukan alternatif jawaban atau solusi yang tepat. Saya memberikan kesimpulan bahwasanya coachingnya luar biasa, kemudian coachingnya puas terhadap apa yang di-coaching karena hal seperti itu adalah mampu untuk bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua saya menanggapinya bahwasanya seorang coaching itu puas manakala beliau itu bisa memberikan jawaban-jawaban yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan berbobot otomatis dapat membuat jawaban-jawaban yang berbobot. Mengapa demikian? Seorang coaching itu dan istilahnya ibaratkan kereta api masinisnya itu kan memfasilitasi bagaimana si penumpang itu tujuannya ke sana gitu ya. Jadi beragam masalah yang di situ mampu untuk ditemukenali oleh seorang coaching. Saya ucapkan terima kasih. Teknik coachingnya luar biasa. Terima kasih Bapak untuk umpan baliknya atau tanggapannya terkait pasca observasi kegiatan kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Terima kasih Ibu, Bapak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.